Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa setia HDTV dan Hidayah FM dimanapun berada. Berjumpa lagi dengan kami ya di sini di BIUS, berbagi inspirasi untuk kita semua. Baiklah pemirsa, di kesempatan ini yang pastinya saya akan selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang inspiratif, dan pada kesempatan kali ini kami sudah kehadiran tamu spesial yang alhamdulillah sudah hadir di studio kami. Kita sapa langsung ini. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah pemirsa di rumah, lebih akrab kami panggil Bunda ya, Dr. Lista Sedilvera. Ini adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Harapan dan Doa Kota Bengkulu. Ya. Bunda sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih nih Bunda sudah meluangkan waktu udah bisa hadir di studio HDTV Bunda. Iya. Nah, yang pastinya ini pemirsa, kita akan ngobrol panjang lebar nanti mengenai 7 tahun kiprah RSAD yang sudah kita rasakan ya. Tapi sebelumnya jangan kemana-mana dulu, kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Menjawab keluhan masyarakat terkait sulitnya untuk berobat di Bengkulu, maka di bawah kepemimpinan Helmi Hasan, kantor wali kota Bengkulu disulap menjadi rumah sakit yang lebih dikenal masyarakat kota Bengkulu, yakni Rumah Sakit Harapan dan Doa Kota Bengkulu. Tanpa terasa, sudah 7 tahun RSHD yang megah ini berdiri. Berbagai inovasi-inovasi dalam dunia kesehatan pun diluncurkan untuk kesehatan dan kebahagiaan masyarakat. Inilah Rumah Sakit Harapan dan Doa Kota Bengkulu. Kembali lagi di BIUS ya. Nah, itu tadi tayangan yang sudah pemirsa saksikan ya. Sekarang kita langsung kembali ke narasumber. Ya. Alhamdulillah. Bunda, ini sebelumnya selamat ulang tahun lah ya Anda ya. Iya, ulang tahun yang ke-7 ya. 7 tahun gak kerasa ya Anda ya. 7 tahun ya. Bunda bersama tim di Rumah Sakit Umum Daerah RSHD kalau orang lebih kenal, Harapan dan Doa. Jadi ini di 7 tahun kiprah perjalanan rumah sakit terbaik di Indonesia lah bahasanya kalau Pak Wali bilang tuh ya. Ini sebenarnya kita punya target yang tinggi untuk bisa mendapatkan predikat rumah sakit terbaik di Indonesia ini. Nah mungkin Bunda bisa ceritakan lah dari awalnya sedikit flashback pada saat awal rumah sakit ini dibentuk dan sampai sekarang. Silakan Bunda. Iya, terima kasih nih Om Hendri nih kalau panggilnya nih, panggilan sayang ya. Iya Bunda. Memang kalau kita ini kalau nggak terasa, maksudnya sudah nggak terasa 7 tahun jadi rumah sakit kita yang awalnya memang itu dengan semangatnya dari kepala daerah kita Bapak Helmi Hasan pada saat itu di periode kepemimpinannya pertama dulu di tahun 2013 itu direncanakan ya. Jadi 2013, jadi 2014 itu kita menghitung pada saat operasional. Jadi mungkin semua udah tahu bahwa perkembangan rumah sakit kami itu awalnya dari rumah sakit yang cuman dengan 10 tempat tidur, dan itu memanfaatkan ex DPR, jadi DPR kota. Jadi pada saat itu sebenarnya jadi pada awalnya itu orang banyak yang pesimis sebenarnya, termasuk tenaga-tenaga kesehatan, baik itu yang tenaga PNS yang dimutasi ke calon rumah sakit ini dan tenaga kontrak itu banyak yang tidak berminat karena dianggap bahwa mungkin ini tidak berhasil. Nah, tapi ternyata pada kenyataannya di dalam perjalanan yang dulunya mungkin ya sebenarnya yang dikira orang tidak mungkin, tapi dengan semangat kita dan juga keseriusan dari kepala daerahnya Bapak Helmi Hasan, itu kita bisa bangkit. Maksudnya makanya dibilang rumah sakit tumbuh, karena yang awalnya cuman rumah sakit itu mempunyai 10 tempat tidur dengan ketenagaan yang terbatas, kita dalam perjalanan sampai menjelang 7 tahun ini udah sangat berkembang. Mungkin kalau misalnya kita lewat Simpang 5 kan pasti yang dilihat kan maksudnya dengan apa yang nyentrik lah kan rumah sakitnya kan, pasti
orang tidak akan melewatkan pandangannya ke rumah sakit tersebut. Karena Walaupun benar-benar mungkin berasa di memang pusat kota ini ya, Mbak. perlu penuh dengan perjuangan lah, maksudnya dalam arti kata Iya. perjuangan rumah sakit ini. 7 Itu yang tahun. iya 7 tahun. Jadi kalau diingat-ingat kalau dijalani mungkin itu memang tidak terasa sebenarnya karena perkembangan. Jadi setiap tahun itu kita selalu karena dengan dukungan dari Pak Wali Kota itu apa yang kami usulkan, apakah yang kami inginkan, maksudnya inovasi itu sangat didukung sekali. Makanya terus terang kita cukup berbangga hati bahwa pada kesempatan sekarang ini ya bukan tidak mungkin, walaupun secara umur rumah sakit kami baru 7 tahun ya, tapi itu yang kakak-kakaknya yang dari kabupaten, dari mungkin ini ya kita sangat berbangga bahwa kita menjadi rujukan, dalam arti kata mereka sharing ya, berkonsultasi bagaimana program ini, bagaimana dengan ya dari baik manajemennya ataupun mungkin dari, karena kita udah BLUT ya, Badan Layanan Umum, mereka juga banyak istilahnya tuh ke kita kalau di Girang Berguru berkonsultasi lah gitu ya, berkonsultasi gimana baiknya, termasuk juga sampai sekarang mungkin di suasana pandemi COVID ini kan sudah masuk tahun kedua kan, kita dari tahun kemarin di bulan Februari Maret itu kan sudah masuk ke posisi pandemi COVID, jadi itu pun mereka tetap biasanya ada konsultasi gitu. Baik Bu. 7 tahun, berarti memang yang awalnya orang pesimis lihatnya, akhirnya sampai sekarang sudah kita buktikan di 7 tahun sudah menjadi rujukan dan kakak-kakaknya itu bisa konsultasi ke adik gitu ya. Tapi nggak masalah kan, maksudnya saling mengisi kan apa. Nah mereka itu sering gini apa, kok bisa begini-begini. Nah maksudnya apa yang kita inginkan, apa yang kita rencanakan untuk tahun ke tahun, mereka bertanya kok bisa, maksudnya dengan lenggang gitu, dengan melenggang. Kayak nggak ada kesulitan. Iya. Jadi saya bilang gini, kata kuncinya itu cuma satu. Sebenarnya komitmen dari kepala daerahnya. Itu yang harus memang menjadi catatan. Ketika kita punya ide misalnya mengembangkan hemodialisa atau apa, unit apa. Nah itu ketika kita kemukakan dengan kepala daerah, pimpinan, Bapak Wali Kota kita itu disambut baik. Jadi saya tuh maksudnya ide-ide kami bersama tim yang di rumah sakit itu sangat disupport gitu. Karena toh ini kan untuk masyarakat juga gitu ininya. Luar biasa. Berarti memang pemirsa di rumah bahwasanya seperti kata Bunda tadi, ini adalah komitmen. Jadi kegigihan Pak Helmi itu memang ingin punya rumah sakit terbaik. Ya buktinya ya. Sekarang kalau di dalam perjalanan kan kemarin kita cuman dari ex-DPR. Nah untuk mengorbankan gedung wali kota itu menjadi rumah sakit itu bukan sesuatu yang gampang kan, dengan semua armadanya harus berkorban, di mana jenjang-jenjang pimpinan juga ya mereka kan harus, Pak Wali Kotanya juga berkomitmen, berarti kan di jajarannya staf ahli sekdanya kan harus juga berkomitmen gitu. Dibela-belain ngungsi lah ya. Iya, sekarang pun kan belum punya itu gedung wali kota yang maksudnya kantor wali kota yang sebenar-benarnya kan sampai sekarang, tapi itu demi untuk masyarakat. Nah itu mungkin suatu yang berbeda lah dari yang ini yang lain gitu. Suatu yang ibaratnya ya apresiasi sekali lah untuk Pak Wali Kotanya. Dan juga Henry berpikirnya seperti ini Bunda, bahwasanya ini sebuah kebanggaan luar biasa yang dimiliki oleh masyarakat Kota Bengkulu. Karena maaf selama ini kita belum punya rumah sakit. Dengan ya dipaksakan lah, walaupun seperti apa. Ya kan sebenarnya kan ada yang kalau ketemu dengan Bunda tuh sering bilang gini, kami terusir dari itu, tapi kan maknanya beda kan, ini memang untuk masyarakat kan, jadi mungkin pada saat itu mungkin merasa tidak nyaman, seperti misalnya sampai asisten tidak punya ruangan. Ya Pak Wali Kota aja kan ruangannya tidak semestinya begitu, tapi kan ini demi masyarakat. Masyarakat gitu. Baik Bunda, jadi ini pencapaian luar biasa, tapi ada lagi yang mungkin Bunda bisa ceritakan sama pemirsa di rumah, bahwasanya kita ini kan punya pimpinan yang selalu ingin masyarakatnya bahagia. Dia tidak mau, ya seperti kata Bunda tadi, rujukan dari daerah ke kita terima. Ada orang yang sakit di jalan, angkut dulu. Pokoknya layani dulu. Nah ini Bunda sebagai ada yang orang tidak dikenal. Tidak dikenal, itu mungkin nanti Bunda bisa ceritain. Tapi yang pemirsa, untuk
lebih lengkapnya jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Baik pemirsa setia Ada TV dan pemirsa setia Hidayah FM dimanapun berada, balik lagi ke Bius, berbagi inspirasi untuk kita semua. Masih bersama Bunda. Bun, kita udah balik lagi nih. Tadi kan Henry nanyain itu masalah JSPS. Bahwasanya pemimpin kita ini kan pemimpin yang ya seorang pemimpin yang memang membangun rumah sakit untuk membahagiakan masyarakat, untuk meringankan masyarakat. Nah, Bunda sebagai pimpinan ini ada kesulitan untuk menerjemahkan keinginan pimpinan seperti itu. Ya, kalau mungkin masyarakat ataupun mungkin di lingkungan Pemda Kota sendiri kan udah tahu kalau Pak Wali itu berkeinginan bahwa masyarakat itu bahagia. Ya, jadi ketika ada masalah yang berkaitan dengan, karena kita di bidang kesehatan khususnya rumah sakit, ketika ada orang sakit, ketika ada orang yang memerlukan pertolongan, itu Pak Wali itu berkeinginan bahwa cepat. Maksudnya kita tangani dulu, nanti dulu bicara tentang dia masalah miskin atau dia mampu atau punya jaminan kesehatan atau tidak. Yang dalam hal ini itu harus ditangani dulu. Nah, memang kalau ngelihatnya itu kan pokoknya dia tanpa memandang. Nah, ini sebenarnya inilah yang sesuatu yang harus kita terjemahkan dari kita merupakan istilahnya bawahan dari pimpinan kita yang harus bisa menerjemahkan bagaimana menerjemahkan keinginan beliau ini. Kita sebagai bawahan dari kepala daerah itu harus bisa menerjemahkan apa yang diinginkan pimpinan kita. Jadi sebenarnya harus cepat pasien ini dilayani, masyarakat jadi cepat ditangani tanpa memandang bahwa dia punya jaminan kesehatan atau dia memang tidak mampu benar. Jadi itu semua pelayanan harus sama. Nah, itu makanya peran kita sebagai bawahan harus bisa menerjemahkan. Ini kan tidak luput dari, maksudnya yang rumah sakit kan memang tempat untuk pasien yang akan ditolong. Nah, nanti dinas kesehatan juga akan berkait nanti dengan, karena pasien kadang-kadang kan pasiennya mungkin dia tidak punya kendaraan, harus dijemput, harus diinikan. Nah, itu dengan program JSPS-nya. Oh, jemput sakit pulang sehat. Jadi jemput sakit pulang sehat itu. Nah, itu nanti sinergi. Jadi karena kan dinas kesehatan punya UPTD Puskesmas 20. Kita rumah sakit. Nah, itu sinerginya di situ. Termasuk juga dengan dinas sosial yang sebagai maksudnya menentukan bahwa masyarakat ini nanti ke depan bahwa harus gimana. Karena kan ketika pertolongan pertama memang harus cepat sigap, tapi setelah itu juga kita harus menerjemahkan legal formal dari aturan pasien ini atau memang masuk yang pasien yang memang harus di backup, bahwa di kategori pasien yang tidak mampu yang harus diberikan jaminan kesehatan melalui penerima bantuan iuran. Itu harus maksudnya sinergi, jadi harus semua sinergi. Ya Bunda, iya, termasuk juga bukan yang di OPD saja, jadi di kelurahan, di kecamatan, termasuk di lini terbawahnya RT. Karena ketika punya masyarakat yang begitu, apa yang harus kita lakukan? Sinerginya gitu. Nah, baik, itu pemirsa bisa dengar senjata Bunda. Jadi memang harus bisa menerjemahkan Rumah Sakit Umum Daerah Harapan dan Doa. Kalau itu tangani aja dulu. Cuman next untuk itunya tetap keterlibatan OPD yang lain, seperti kata Bunda tadi. Nah, ini juga tidak terlepas bahwasanya kita juga pengen tahu lah ya cerita dari Bunda bahwasanya inovasi yang sudah dilakukan, yang pencapaian yang membedakan RSUD gitu dengan rumah sakit lain ini pasti ada lah Bunda ya. Ceritain dong kita Bunda. Salah satunya memang kan yang sudah digaungkan oleh Pak Wali itu kita tidak boleh menolak pasien. Kalaupun penuh pada saat itu kita harus tanganin dulu. Masalah nanti mau direfer ke rumah sakit lain itu silakan. Nah, setiap selama perkembangan ini kita membuat inovasi-inovasi sehingga misalnya walaupun mungkin secara bangunan kita tidak semegah rumah sakit yang terbaik sedunia, tapi dia punya warna lain sehingga ada kesannya bahwa memang ini benar-benar yang di pemerintah kota ini punya rumah sakit yang memang beda warnanya dengan yang lain. Jadi salah satu yang sudah kita kembangkan dari beberapa tahun ini misalnya satu pasien-pasien yang dirawat di kita
itu sebelum pulang kan kalau ini kita berikan layanan salon gratis. Jadi kita berdayakan, iya. Jadi ada dia pilih apa, misalnya apa mau di krembat atau di manicure, pedicure. Jadi biar pulang itu mereka benar-benar fresh gitu. Selain itu kan kalau yang tidak punya kendaraan dengan program JSPS kita antar ke rumahnya. Dengan tanda kutip ya, maksudnya ini kan warga kota. Jadi kalau bisa yang di kabupaten kota juga kan kalau yang baik-baik kenapa enggak ditiru atau dikembangkan lah gitu. Selain itu Bunda? Jadi inovasi kita itu yang sudah berjalan salon gratis untuk pasien yang post treatment, terus juga kita memberikan makan pada keluarga yang tidak mampu. Oh iya. Nah, jadi di kelas 3 ataupun mungkin memang yang kata Pak Wali bilang tuh kebenaran dia jaga pasien tapi tidak dompetnya nggak bersih. Nah itu di hari Jumat kita berikan makan gratis ya. JSPS juga tetap dijalankan. Dan sekarang ini kita kembangkan lagi, ada inovasi. Apa tuh? Jadi pasien-pasien yang dengan penyakit kronis itu kita akan membuka catering dengan harga terjangkau, sehingga mungkin ada yang keluarganya mampu tapi dia tidak bisa menyiapkan makanan sesuai dengan penyakit kronisnya, kan ada IDM, hipertensi. Jadi orang-orang tua yang mungkin di rumah sedangkan anaknya bekerja tapi dia tidak bisa sanggup menyiapkan gizi seimbang bagi pasien-pasien penyakit kronis. Itu kita siapkan. Masya Allah, itu inovasi yang terbaru Bunda? Iya, inovasi yang terbaru. Pemirsa, tuh luar biasa sekali kan. Rumah Sakit Umum Daerah Harapan dan Doa, berarti memang tidak salah di label memang beda. Karena ada post treatment tadi. Harus memberikan warna lain. Seperti yang sekarang kan kita di masa pandemi. Nah itu kita juga menyediakan catering dan laundry untuk yang menjaga. Karena kan mereka nggak boleh keluar masuk. Nah dengan harga yang terjangkau lagi. Jadi kita bukan mencari keuntungan tapi mempermudah masyarakat. Ya paling tidak itu istilahnya mereka tidak susah gitu. Nah itu dia Bunda. Balik-balik ke masalah profit kata Bunda tadi. Yang namanya kita profit, yang namanya rumah sakit itu pasti pengen profit lah. Cuman kalau rumah sakit HD ini kayaknya kemanusiaan itu takut rugi ya. Tapi ya alhamdulillah tetap balance ya Anda ya. Insya Allah kalau kita lihat dari neraca pendapatan dan pengeluaran sampai saat ini balance. Tapi sebenarnya kata kuncinya gini, ya balik lagi ke komitmen kepala daerahnya, jadi Pak Wali Kotanya. Karena ketika kita istilahnya membantu, kan kalau orang, oh ini kok nanti pasien ini nggak bayar, ada yang dibebaskan sampai dia dirawat sampai misalnya 30 hari di ruang ICU. Ternyata memang ada, kita kan dibantu juga misalnya dari Basnas Kota karena sinergi. Nah itu juga tidak menutupin. Nah cuman kita dengan Pak Wali kita kemukakan bahwa APBD itu kan untuk rakyat. Jadi jangan dibilang bahwa ketika rumah sakit kota itu RSHD ini sudah bloat bahwa dia dibiarkan berjalan sendiri. Ya tetap harus pengampunya ya kepala daerahnya lagi gitu. Itu yang jadi bedanya itu. Itu deh Bunda ya, beda. Jadi memang APBD untuk rakyat itu real, nggak main-main. Iya benar. Ya ikut. Jadi pemirsa adik saya di rumah tetap di BIUS ya, karena saya akan kembali lagi setelah ada yang mau lewat. Tetap di BIUS. Adik sana, pemirsa setia HD TV dimanapun berada, kembali lagi di program BIUS. Berbagi inspirasi untuk kita semua. Yang pasti ini masih tetap sama Bunda. Ini sudah di ujung segmen, nggak terasa ya, sudah di segmen ketiga. Dari awal tadi sudah diceritain semua. Ini yang di segmen ketiga ini menyinggung masalah wabah. Otomatis lah RSHD sendiri dengan adanya wabah COVID yang masuk ke tahun kedua ini, gimana Bunda menghadapi suka dukanya? Karena ya otomatis karena semuanya ya pasien juga tidak banyak, sekarang lebih banyak pasien COVID. Ini bagaimana Bunda menanggulangi fenomena wabah ini? Memang sekarang ini kita sudah masuk di 2021 masih tetap dalam suasana pandemi COVID. Jadi memang karena rumah sakit kita adalah milik pemerintah daerah kota, itu kita diharuskan juga melayani
pasien-pasien COVID. Jadi sesuai dengan SK Gubernur bahwa kita harus ikut melayani pasien. Nah, untuk kita ketahui bahwa maksudnya semua rumah sakit ini sekarang untuk kunjungan itu kan memang menurun karena angka pasien takut ya. Sebenarnya nggak perlu ditakutin, justru yang harus ditakutin tuh yang kerumunan yang nggak jelas, misalnya di pasar di mana. Nah, untuk kita sendiri rumah sakit memang sebenarnya secara pendapatan itu menurun. Tapi bagaimana kami mensikapi, memang kita kan semua, maksudnya semua kita bukan di rumah sakit aja, semua mungkin di layanan ekonomi, pelayanan publik dan segala macam itu memang mengalami perubahan. Nah, alhamdulillah maksudnya untuk kita tetap pandemi ini karena kita memang ditujuk sebagai rumah sakit COVID, kita juga mendapat support, maksudnya klaim COVID-nya dari pusat, dari kementerian. Terus mungkin untuk layanan lain yang selama ini mungkin dianggap bahwa kita biasanya misalnya omsetnya segini gitu. Nah, itu sekarang ini untuk pelayanan pasien umum itu memang sepertiganya dari yang rutin sebelum kita pandemi. Nah, tapi yang di luar itu pandemi. Jadi bagaimana kita mensikapin operasional rumah sakit dan segala macamnya, ya memang untuk status pendapatannya memang menurun. Tapi dengan konsekuensi itu ya kita berupaya lah, maksudnya menyesuaikan karena alhamdulillah maksudnya ada support klaim COVID-nya. Walaupun memang belum bisa kita mencapai seperti normal dulu. Nah, termasuk juga tenaga kesehatan kita disupport dari pusat. Nah, bagaimana kita memanagenya, yaitu memang harus benar-benar serius mensikapinya supaya maksudnya mereka juga di dalam kesulitan ini, di dalam suasana pandemi jangan sampai terpuruk benar. Jadi yang untuk tenaga kesehatan itu menjadi perhatian, terutama yang menangani COVID ini, jangan sampai mereka juga sudah menderita karena merawat pasiennya, terus secara finansial juga mereka ekonominya terganggu. Nah, itu alhamdulillah jadi kita serius lah maksudnya untuk mengurusnya, misalnya untuk insentif mereka kan yang dikucurkan dari pusat itu harus benar-benar kita perhatikan. Jadi itu menjadi penyemangat dari tenaga kesehatan ini. Dan alhamdulillah Henry lihat sendiri sampai hari ini semua berjalan lancar. Insya Allah, karena kan belum dikucurkan lagi, makanya belum udah upayakan lagi sama Dinas Kesehatan dan BPKAD-nya kan. Gitu. Nah itu pemirsa, jadi sama aja lah. Cuman di sini seperti kata Bunda, kalau memang kita serius, yang paling utama adalah memperhatikan yang di garda terdepan ini. Iya, itu harus mereka tuh harus diberi semangat, ya karena sentuhan humanisnya tuh diperlukan. Misalnya kan kita kasih semangat kita kan punya grup misalnya, alhamdulillah ini menjadi support amal. Iya, jadi mereka itu ada suatu ikatan batin sendiri. Jadi ininya dengan anak-anak kita di rumah sakit itu. Nah, ini masih berkaitan dengan COVID. Mungkin ini sekalian closing statement Bunda. Pentingnya mungkin ada harapan ke depan dan sedikit pesan untuk masyarakat di rumah. Silakan Bunda. Ya, pesan Bunda, karena kan memang ini kan kita masih pandemi COVID. Jadi perjalanan dari awal itu ini sebenarnya butuh keseriusan dari semuanya. Bukan berarti bahwa pemerintah daerahnya saja, terus misalnya orang-orang yang berada di dalam OPD yang terlibat di dalam ini, itu semua. Jadi mulai dari masyarakat seluruh, dari mulai keluarga kecil di lingkup suatu keluarga kecil, RT, RW, itu semua harus berperan karena penting sekali. Kita kan pengennya keluar dari pandemi ini, jadi keseriusan. Ingat loh, sekarang ini sudah bukan 3M lagi, 5M. 5M, ya, bukan 5 miliar maksudnya. Jadi yang selama ini 3 memakai masker, sekarang 5. Ya, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Jadi bukan mengurangi mobilitas itu bahwa kita berdiam diri. Mobilitas tidak harus banyak, tapi kita mungkin memanfaatkan IT. Jadi melalui virtual, melalui Zoom dan lain-lain. Itu jadi arahnya ke situ. Jadi 3M itu menjadi 5M, ya. Tuh, dengerin. Jadi memang ini keseriusan masyarakat juga penting karena jika masyarakatnya taat prokes dan tetap mematuhi 5M tadi, insya Allah. Ya. Baik, ini udah di ujung segmen tidak terasa. Jadi baik pemirsa di rumah, jadi dengar sendiri kata Bunda kan,
Inovasi yang terus dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Harapan dan Doa atau yang lebih dikenal dengan RSHD Kota ini tadi itu luar biasa. Yang pastinya kami Hendy sendiri sebagai masyarakat dan masyarakatnya juga terus mengharapkan bahwasanya rumah sakit ini tumbuh dan berkembang seiring support dari pimpinan tadi. Iya. Dan juga Bunda terus diberikan kesehatan Insya Allah, untuk doakan. dan tim juga tetap semangat ya Bunda ya. Oke, itu sekali lagi Hendy sama tim dan kru yang bertugas ini mengucapkan terima kasih Bunda untuk waktunya ya Bunda ya. Oke. Jadi itu pemirsa ya. Yang pasti tetap saksikan program BIUS yang pastinya hanya di HD TV dan Hidayah FM ya, yang pastinya kita akan menghadirkan terus narasumber-narasumber yang penuh inspirasi, berbagi ya. Yang pasti ingat 5M tadi pesan Bunda ya. Karena pandemi ini belum berakhir ya. Masyarakat harus serius untuk terus, nggak penting nggak usah kumpul, nggak usah keluar-keluar karena kata Bunda tadi bukan lagi 3 sekarang menjadi 5 ya. Jadi salam sehat semua ya, terima kasih semuanya, sampai ketemu lagi dalam dengan narasumber yang lain dan pastinya hanya di BIUS, berbagi inspirasi untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Bunda. Ya, sama-sama.